Ya, kita tidak perlu menghitung ini karena ini kebijakan dari masing-masing. Yang penting kita lihat akhirnya nanti minus berapa, profitnya berapa. Nah, di situ ada perhitungannya. Sudah dihitung sama brokernya masing-masing secara otomatis. Saya akan coba tunjukkan ya salah satu contoh ya. Salah satu contoh dari transaksi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari transaksi. Kelihatan di sana Bu, angka yang muncul di sana. Iya. Ada minus sekian. Yang pertama di situ Yang ada bawahnya ya. ini ada yang kita gunakan resal apa modalnya ini. Kemudian di sebelah pojok kiri atas pernah pakai seperti ini di HP? Enggak, belum. Belum. Oh, Belum belum ya. pernah. Oke, nanti untuk latihan akan saya berikan contohnya ya. Jadi untuk latihan nanti pakai HP boleh, pakai laptop, dua-duanya pakai kalau bisa. Karena kalau HP itu enaknya mobilitas tinggi, dimanapun, kapanpun, begitu buka kita langsung ketemu. Yang penting ada Iya. internetnya. Kalau di laptop susah. Saya pun walaupun di kantor kalau kerja pakai HP, meskipun ada layarnya untuk membandingkan, tapi saya transaksi selalu pakai HP biar nanti Iya. lebih cepat, lebih gampang. Kalau kita lihat di sebelah pojok kiri atas, ini adalah floating minusnya, rugi, kumpulan dari transaksi yang rugi. Rugi pertama posisi kita buy, jual ini, lotnya 0,4. Harga yang kita beli adalah ini. Ini harganya. Harga yang sedang running saat ini adalah ini. Dari harga pertama kita beli, kemudian ternyata anjlok di harga ini, maka kita rugi 1.404,8 dolar. Yang di sini sudah dalam bentuk dolar ya. Ini sudah USD. Jadi di sini bukan pip sudah. Ini sudah dihitung dolar, termasuk spread sudah dihitung di semuanya. Rugi kita adalah 1.404 untuk transaksi satu yaitu 0,4 ini. Berapa pip kalau ruginya sekian? Nah, kita hitung coba. 1.404,80 dibagi 0,40 lotnya. Ya, maka rugi kita adalah 3.500 pip ya. Ini artinya sudah bergerak turun. Kita membeli harganya anjlok sampai 3.500 pip. Kalau kita beli ayam, yang pertama kita beli harga 35.000, ternyata harganya anjlok dari 25.000. Ya, kalau dihitung 35 menjadi 25, berarti ruginya adalah 10. Nah, kalau ini di transaksi yang real. Tapi kalau ini bergeraknya jauh, ini bergeraknya ini beli, ini langsung anjlok di sini. Nah, seperti ini mungkin sampai berhari-hari mungkin. Ada kemungkinan 1 hari, 2 hari, atau kemungkinan 1 hari itu tetapi pergerakannya ekstrim. Nah, di kita nanti tidak diajari gini sampai 3.000 ini tidak bisa. Karena nanti ada risk management, tidak mungkin begini. Sehingga kalau rugi begini tidak termasuk di dalam ajaran kita. Ini trading yang tidak sehat sudah. Demikian juga yang ini, lot 0,5 ruginya 2.000. Ini sudah luar biasa banyak. 2.000 2036,50 dibagi lotnya 0,5. Nah, ini 4.000 lebih. Bahkan lebih dari 4.000 ini. Nah, saya tidak pernah mengajari yang begini-begini. Ini adalah gaya-gaya trading yang tidak sehat yang begini. Yang sangat membahayakan konsistensi kita untuk bisa bertahan dalam trading. Ya, nanti tidak saya ajarkan seperti ini. Ini adalah trading yang tidak sehat, tidak aman dan tidak sehat. Ini berpotensi dalam waktu yang dekat pasti kena MC,
pasti kena habis lagi. Yang terpenting tahu konsepnya, karena nanti kita cari manajemen resikonya. Nah, kita kembali ke perhitungan tadi. Kita kembali ke perhitungan secara matematika, risk manajemennya atau manajemen resikonya. Kalau tadi profitnya kita ngambil 2%, maka resikonya kita bisa ngambil 2% juga. 2-5% modal. Ini pun boleh 2-5% modal. Ya, kalau kita hitung dengan bandingan risk dan reward rasio 1:1. Karena kita trading jangka pendek, maka yang kita fokuskan adalah profit. Resiko ini adalah batasan terakhir dalam kondisi terpaksa. Ya, dalam kondisi terpaksa. Misalnya modalnya 2.500 tadi. Lot yang digunakan misalnya 0,05. Ya. Maka floating yang nanti kita resikokan maksimum adalah 5% dari 2.500. 5% dari 2.500 dikali 2.500, maka minus kita adalah 125. Ini yang kita resikokan. Artinya di angka ini kita melihat kondisi pasar bagaimana, nanti kita analisa ulang. Kalau misalkan betul-betul tidak mau berbalik, betul-betul posisinya betul-betul tidak sesuai dengan analisa, maka ini adalah di cut loss, dirugikan 125. Berapa pip kalau kita hitung? Berarti 125 dibagi 0,05 lotnya, 2.500 pip. Ini sangat besar ini. Saya tidak pernah rekomendasikan yang pip sampai 2.500. Biasanya sekitar 1.000 sampai 1.500. Sehingga kalau misalkan 0,05 ini kalau kita katakanlah maksimum 1.500 dikali 0,05, ini 75 sudah harus di close. Minus 75 harus di close sudah. Karena berpotensi akan semakin parah. Ini kalau kita menghitung dengan prosentase. Sehingga kita tahu pasti tidak mungkin habis nanti kalau kita gunakan, terapkan dengan baik. Ya, contoh yang tadi yang saya sampaikan ini, kita lihat coba misalkan 1.400 kalau kita prosentase berapa? Nah, tergantung kita masing-masing transaksi kita siap resikokan berapa. Tadi antara 2-5%. Kalau satu transaksi ini 1.404 ini, ya, kalau kita bagi modalnya 12.572,71 dikalikan 100, 11%. Nah, berarti sudah lebih dari 5%. Meskipun masih di kategori bisa, tapi usahakan di angka 2-5% ini kita evaluasi lagi. Nah, biasanya kita gunakan maksimum untuk kerugian itu adalah 20% memang. Tapi bukan satu transaksi, secara keseluruhan di sini. Kalau sudah 20% berarti wajib diselesaikan. Diselesaikan itu bukan berarti di close semuanya. Nanti ada tekniknya, bisa dikurangi kemudian kita nambah, bisa dikurangi kita bisa entry lagi. Yang penting tidak lebih dari 20%. Nah, sekarang kita coba hitung ya, yang ini floating secara keseluruhan dari gabungan 1, 2, 3, ini keseluruhan akan ditampilkan di sini sebelah kiri atas. Nah, kita hitung kerugiannya dari modalnya berapa persen? 5.649,30 dibagi 12.572,71 dikalikan 100%. Nah, sekarang ruginya adalah 44,9. Ini sudah trading tidak sehat. Karena batas kita maksimum adalah 20%. Kalau sudah di atas 30 ini akan sangat berbahaya dan berat tentu.
Untuk kembali begini, kembali nanti untuk plus berat sekali yang begini nih. Jauh sudah meninggalkan pasarnya. Maka di awal harus betul-betul sudah siap, resikonya berapa harus sudah siap. Tidak boleh dibiarkan, tidak boleh floating ditunggu dan didoakan mudah-mudahan dan mudah-mudahan, tidak boleh. Ada tindakan yang harus kita lakukan tentu dengan perhitungan dan kondisi pasarnya. Nah, saya ada contoh juga ya, saya ada contoh untuk dicoba kita lihat. Nah, bukan berarti trading harus seperti ini, tapi setidaknya ini adalah salah satu contoh yang kita sudah lakukan. Saya akan coba untuk alihkan ke contoh ini. Kelihatan Bu di sana Bu muncul ini contoh transaksi ini. Muncul, Pak. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh ketika kita salah di dalam entry, bukan salah ya. Marketnya belum sesuai dengan analisa kita, belum sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam kondisi seperti ini kita masih mengambil posisi buy ya, sementara marketnya turun. Nah, tentu ini kita melihat banyak alasan nanti kita dengan teknikal membaca. Perhatikan meskipun lotnya besar, ini masih rugi ya, masih rugi, dalam kondisi rugi, tetapi dalam batas yang wajar ya, ruginya dalam batas wajar. Coba kita lihat ruginya sampai berapa ini ruginya. Nah, yang gampang ini, nah ini ruginya yang pertama ada 12,50, ada 12,50, ada yang kedua 0,55, 55, sekian. Yang bawah cuma 100 pip, yang atas tidak sampai 100 ya, 10, sekian, sehingga masih jauh. Kemudian yang sebelah kiri atas ini adalah keseluruhan dari floating minus kita 68. Silakan dibagi 68 dibagi 2.500, tidak sampai 2%, sehingga ini masih dalam batas aman ya. Kita masih menunggu di sana meskipun awalnya rugi, jadi kita tinggal tunggu nanti, karena ini buy, tentu menunggu marketnya bergerak naik. Kalaupun nanti turun ya, tadi harus kita perhitungkan setiap satu kali transaksi batasi di sana ya, paling tidak 2%, paling tidak 2%, 2 atau 5% ya, itu fleksibel. Jadi tidak harus angka fix 2%, 3%, enggak. Kita bisa sesuaikan dengan kondisi pasarnya, bisa 3%, bisa 5%. Apa ya, tingkat psikologi kita, tingkat kecemasan kita untuk menahan floating itu masing-masing punya batasan berbeda. Mungkin saya rugikan $100 ya, beda orang nanti beda. Ini adalah salah satu contoh saja. Kemudian kita lihat lagi contoh lagi. Nah, justru kondisinya justru bukan malah naik, perhatikan ini justru malah tambah parah ini. Coba dari ujung sini ke sini, ini tambah parah ini. Kalau kita lihat ruginya makin besar. Tapi kenapa kita mengambil posisi lagi? Kita mengambil posisi buy lagi. Nah sekarang tadi ruginya makin banyak. Nah, tadi berapa tadi? Kita ruginya makin banyak. Nah, yang terpenting kita bisa mengawal, kita bisa membatasi diri, karena namanya kerugian itu tidak ada patokan pasti di angka berapa. Yang terpenting jangan lebih dari 20%. Intinya di sana. Karena ini pun kalau kita lihat masih rugi. Nah, perhatikan ini masih rugi. Yang penting tahu batas-batasnya. Nanti kita belajar banyak di teknikal, harus banyak sampai di mana kira-kira potensinya ini naik atau turun atau masih bertahan di situ. Nanti kita pelajari banyak di sana terkait dengan teknikal. Yang paling pokok sekarang ini adalah mempelajari manajemen resiko dan manajemen lotnya. Ini masih rugi kalau kita lihat ya, kondisinya masih turun, masih rugi. Ini adalah salah satu contoh untuk risk management dan money managementnya. Tidak harus sama persis seperti ini ya,
paling tidak ada gambaran di sana untuk membatasi diri, untuk membatasi kerugian. Jadi kerugian itu bisa kita batasi 2 sampai 5%, atau mungkin kalau kita sudah banyak pengalaman bisa sampai 10%, atau mungkin sudah mahir kita bisa maksimumkan. Ya tentu sudah memahami kondisi pasar di sana, dari mana kita bisa melihat, dari mana kita bisa membaca dari pergerakan demi pergerakan candlesticknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, Bu. Belum, Pak. Oke, nanti untuk latihannya, untuk latihan demonya nanti akan saya berikan eh, apa ya, linknya untuk apa namanya, belajar dulu ya, belajar dulu untuk analisa, kemudian untuk praktek menerapkan teknik dasar yang kita nanti akan ajarkan. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita mau fokus di mana itu bebas, fokus di XAU, fokus di euro, atau fokus di saham boleh. Cara membaca sama, manajemennya kita bisa atur di awal. Ini adalah salah satu contoh dari manajemen risiko dan manajemen lot. Kemudian untuk mempermudah kita mencari lot, maka saya akan membagi menjadi 4 ketahanan. 4 ketahanan kita bisa gunakan, bisa praktekkan nanti. Yang pertama dengan ketahanan aman 50.000. Yang kedua ketahanan sedang 20.000 pip. Yang ketiga adalah 10.000. Yang keempat adalah kurang dari 5.000. Yang pertama ini aman, yang kedua ini sedang, yang keempat ini adalah beresiko, yang ini beresiko tinggi. Beresiko tinggi. Artinya kalau kita contoh kita punya modal 2.500, kalau kita menggunakan lot yang aman atau ketahanan yang aman, maka rumus mencari lotnya adalah modal ini 2.500 dibagi 50.000. Tadi ketemu lotnya adalah 0,0 berapa? 2 tadi ya. 2.500 dibagi 50.000, 0,05. 0,05. Kemudian kalau kita menggunakan ketahanan sedang, berarti 2.500 dibagi 20.000. Maka lot yang kita gunakan adalah 2.500 dibagi 20.000, 0,12 atau 0,3 ini, 0,13, 0,12 juga boleh, 0,12, 0,10 atau 0,12 boleh. Kemudian yang beresiko berarti ini modalnya 2.500 dibagi 10.000. 2.500 dibagi 10.000, 0,25. Yang di sini adalah 0,25. Ini yang ketiga. Yang pertama pakai ketahanan 50.000, yang kedua pakai ketahanan 20.000, lotnya 0,12. Yang ketiga pakai ketahanan 10.000 pip, lotnya adalah 0,25. Yang keempat dengan ketahanan kurang dari 5.000 atau 5.000, maka lot yang kita gunakan adalah dibagi 5.000, 0,5. Apa pengaruhnya kita menggunakan ketahanan yang aman, sedang, berisiko tinggi? Pengaruhnya apa? Tentu pengaruhnya di resiko. Semakin besar resiko yang kita ambil, lotnya semakin besar, potensi keuntungan juga semakin besar. Jadi berbanding lurus dengan resikonya
besar, maka potensi untuk kita mendapatkan profit juga besar. Resiko kecil, potensi untuk kita dapatkan profit juga kecil. Ini adalah logis untuk kita dagang. Kalau kita dagang dengan modal 1 juta, tentu sangat berbeda dengan modal 100 juta. Yang 1 juta mungkin dagangannya sedikit, yang 100 juta dagangannya banyak. Sama-sama setiap item dagang, keuntungan yang diambil misalkan 500 perak. Ini juga 500 perak misalkan. Tetapi karena volume yang digunakan berbeda, maka yang modal 100 juta berpotensi profitnya lebih besar. Tetapi resiko uangnya juga besar. Kita meresikukan ibaratnya 100 juta ini untuk modalnya. Sementara yang satunya cuma 1 juta. Dalam kondisi yang buruk misalkan, ini ruginya 1 juta, yang ini adalah 100 juta. Ini adalah bisnis, sehingga realistis, modal banyak, potensi juga banyak. Potensi profit besar. Jangan dibalik, modal kecil mau yang keuntungan yang besar. Maka yang terjadi nanti tetap bisa, ya. Namun untuk bertahan lama di dalam trading, di dalam bisnis trading ini akan sangat sulit. Ya, silakan nanti dicoba dengan berbagai ketahanan boleh. Mungkin dengan ketahanan ini dicoba sampai 100 kali transaksi misalkan. Ya, 100 kali transaksi ini bukan berarti 1 hari, ya, mungkin bisa berhari-hari sampai mencapai 100 kali transaksi dengan lot ini. Apa yang kita rasakan di sana nanti? Nah, nanti kita bisa buat catatan-catatan kecil. Ternyata kalau saya menggunakan lot yang aman atau lot yang kecil, ternyata saya bisa bertahan lama, bisa kembali lagi dalam kondisi yang normal lagi. Misalkan anjlok kemudian kembali lagi, naik lagi. Sementara kalau makin besar lotnya, ternyata semakin sulit kita mengendalikan misalkan. Tapi paling tidak kita mencoba. Setiap ketahanan kita coba masing-masing 100 kali transaksi untuk memahami karakter masing-masing lotnya. Kalau misalkan lot tinggi, lot besar ini resiko tinggi, ini kita ternyata lebih nyaman, lebih enak dan bisa profit dengan baik, maka kenapa tidak kita bisa lakukan meskipun resiko tinggi. Yang terpenting tetap perhatikan ketahanan, tetap perhatikan manajemen resikonya. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin nanti bisa dicoba untuk praktek. Jadi untuk praktek itu misalnya saya gunakan yang lot yang normal dulu misalkan. Saya misalkan dalam kondisi seperti ini, analisa kita buy misalkan, saya gunakan lot 0,05. Contoh, jadi nanti tahu, biar tahu 0,05. Kemudian hasilnya seperti apa? Hasilnya untung atau rugi atau bagaimana, nanti kita buat catatan kecil untuk evaluasinya. Sehingga ada pembelajaran di sana. Ada rasa yang kita bisa dapatkan dengan lot-lot yang berbeda itu, karena berbeda karakter, berbeda resiko. Tadi lot yang pertama aman 0,05, kemudian berikutnya tadi ada lot 0,0 berapa tadi? Kita bisa lihat 0,12 ya. Berikutnya 0,12. Kita bisa coba ya, misalkan 0,12. Kita bisa coba satu persatu dengan minimal satu item ini, satu lot 100 kali transaksi. Kemudian yang berikutnya tadi yang berisiko itu adalah 0,25. Ya, masing-masing harus dicoba minimal 100 kali biar kita nanti tahu karakternya, tahu resikonya juga. 0,5 yang terakhir. Iya. Ya, dengan modal demo nanti 2.500. Kemudian kita lihat perkembangan hari demi hari, apakah ada growing dari modal itu atau sebaliknya tambah menurun. Nah, nanti kita banyak pelajari di sana, banyak kita bahas di sana, kenapa seperti ini, kenapa tidak bisa konsisten profit. Ya, nanti kita pelajari selain di lotnya, kemudian kita nanti juga bahas banyak di analisa teknikalnya. Ya,
kira-kira seperti itu mungkin hari ini materi yang kita sampaikan terkait dengan money management dan risk managementnya. Nanti kita bisa ulang-ulang lagi, kalau misalnya belum paham besok kita akan ulang-ulang lagi. Kemudian kalau belum punya akun untuk demo, nanti saya akan coba berikan latihan demonya. Kalau sudah ada silakan dipraktekkan dulu. Ada pertanyaan Iya. dulu Bu, sampai di sini dulu. Belum. Oh belum ya, tapi paling Belum, tidak Pak. ada gambaran di sana ya. Iya. Ya ada gambaran di sana. Nanti misalkan lupa, ini juga saya record, nanti bisa saya kasih linknya untuk diulang-ulang, enggak apa-apa misalkan ada kesulitan di sana. Oh, iya, Pak. Atau nanti kalau masih belum paham nanti bisa ditanyakan langsung, boleh tanya langsung. Kemudian nanti kalau tidak bisa saya jawab dengan bahasa chat, bahasa tulisan, saya akan bahas di grafik seperti ini, di webinar yang dengan grafik seperti ini, sehingga ada kejelasan di sana. Bukan hanya teori, tapi nanti kita bisa coba praktekkan. Setidaknya harus ada demo dulu, biar nanti kita bisa merasakan kalau dengan modal sekian, lotnya aman bagaimana, perolehan kita bagaimana, resiko kita bagaimana. Masing-masing nanti kita bisa ketahui karakternya setelah kita banyak mencoba. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti saya selanjutnya akan saya berikan di linknya, nanti bisa dicoba untuk demonya. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada? Nggak ada, udah. Kalau tidak ada, besok kita lanjut di jam yang sama ya. Nanti bisa Iya, Pak. ikuti step-stepnya untuk latihan demonya. Makasih Bu Ninis, selamat siang dan ketemu besok siang lagi ya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.